sebelum saya menjelaskan tentang ketiga metode dari analisis kadar air ini, kita perlu tahu apa itu kadar air. Nah, kadar air di sini itu adalah jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan, baik itu air bebas maupun air terikat. Kadar air merupakan salah satu parameter yang penting karena bisa mempengaruhi kualitas, tekstur, stabilitas, serta daya simpan di suatu produk. Jadi kita perlu lakukan analisis kadar air untuk mengetahui jumlah air yang terdapat dalam suatu bahan tertentu. Metode pertama yang akan saya jelaskan di sini itu ada metode oven vacuum. Nah, metode oven vacuum ini digunakan untuk menentukan kadar air dengan cara menguapkannya dari sampel tersebut menggunakan oven yang bertekanan rendah atau kita sebut vakum. Nah, kondisi vakum di sini itu membuat titik didih air menjadi lebih rendah sehingga air itu bisa menguap pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Karena itu metode ini tuh cocok untuk bahan yang mudah rusak atau akibat pemanasan. Nah, di dalam pengujian metode oven vacuum ini, pertama itu sampel itu ditimbang terlebih dahulu, kemudian dikeringkan di dalam oven hingga airnya itu menguap. Setelah itu sampel ditimbang kembali. Nah, selisih berat itu sebelum dan sesudah pengeringan digunakan untuk menentukan kadar air yang terdapat dalam sampel tersebut. Nah, metode yang terakhir itu ada metode titrasi. Metode titrasi ini tuh merupakan metode kimia yang digunakan untuk menentukan kadar air secara spesifik dan akurat. Prinsip itu ada air yang terdapat di dalam sampel itu akan bereaksi dengan reagen Karl-Fischer yang mengandung iodin. Nah, jumlah reagen itu akan bereaksi sebanding dengan jumlah air yang ada di dalam sampel. Jadi, kadar air dapat dihitung dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Metode ini tuh baik digunakan untuk sampel yang memiliki kadar air itu lebih rendah dan membutuhkan hasil analisis yang lebih akurat. Jadi, ketiga metode ini tuh memiliki prinsip yang berbeda. Metode oven vacuum itu untuk kadar air berdasarkan kehilangan berat setelah pengeringan. Metode analisis itu menentukan kadar air melalui pemisahan air dari sampel, sedangkan metode distilasi atau Karl-Fischer itu menentukan kadar air melalui reaksi kimia yang spesifik terhadap air. Nah, pemilihan metode itu bergantung pada jenis sampel dan tujuan tuh analisis yang kita lakukan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan untuk ketiga metode itu. Jadi kesimpulannya itu ketiga metode ini tuh memiliki prinsip yang berbeda dan kegunaannya masing-masing sesuai dengan jenis sampel yang apa yang kita analisis gitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.